Tianjin, Tiongkok. Sekilas, tempat ini seperti bukan tempat yang pas untuk pembangunan salah satu gedung termewah dan tertinggi di dunia. Tapi sebuah perusahaan dari Tiongkok memutuskan mengambil kesempatan. Mereka punya bayangan membangun Golden Finance 117, gedung pencakar langit megah dan unik dengan banyak hal yang bisa dinikmati orang-orang super kaya. Pada saat itu, tak ada yang tahu gedung itu akan menjadi salah satu gedung pencakar langit hantu tertinggi di dunia. Artinya, gedung itu akan menjadi gedung pencakar langit tanpa kehidupan, kegiatan, atau orang di dalamnya. Gedung yang tidak dibicarakan orang lagi. Ada banyak gedung pencakar langit yang sangat tinggi di dunia. Yang pertama dibangun pada tahun 1885 di Chicago, dan yang tertinggi sekarang ada di Dubai. Lalu di Shanghai, dan satu lagi di Mekah dan Shenzhen. Golden Finance 117 seharusnya menjadi gedung pencakar langit tertinggi kelima yang pernah dibangun. Pembangunannya dimulai 13 tahun lalu dan pada awalnya tampak sangat menjanjikan. Pada tahun 2015, gedung ini mencapai ketinggian penuh 597 meter. Namun, hal misterius terjadi. Orang-orang menelantarkan gedung ini tak lama setelah hampir selesai dan seluruh proyek mangkrak sampai sekarang. Perusahaan itu mendapatkan gagasan tentang gedung ini pada tahun 2008. Pada masa itu, banyak kota di Tiongkok mencoba membangun gedung menakjubkan untuk mendapat tempat di panggung dunia. Golden Finance 117 seharusnya menjadi menara komersial dan residensial untuk orang-orang tajir. Desain interior gaya Italia dan Prancis, arena polo, taman luas. Gedung pencakar langit ini seharusnya memiliki atrium berbentuk berlian 3 lantai di atasnya, dengan kolam renang, bar atap, dan restoran. Tidak ketinggalan teras pengamatan tertinggi di dunia. Surga bagi orang yang mampu membelinya. Bayangkan tinggal di atas gedung pencakar langit seperti itu. Golden Finance 117 rencananya dapat dihuni sampai titik tertinggi. Gedung dengan fungsi campuran ini seharusnya memiliki 128 lantai di atas tanah. Ada rencana untuk membuat 117 lantainya menjadi ruang komersial dan hotel. Lalu 11 lantai lagi rencananya menjadi layanan operasional dan mekanis. Rasio tinggi dan lebar gedung ini adalah 9,5:1. Menara yang tinggi dan tipis seperti itu butuh perhatian ekstra akan terpaan angin kencang. Tapi gedung ini didesain untuk menahan semua itu. Pantas saja ada rangka penyangga raksasa, pilar meruncing besar, dan rangka atap kokoh. Dari luar, semuanya terlihat bagus, desainnya keren, dan konstruksinya unik. Tapi sebelum perusahaan memulai penjualan awal, pihak berwajib harus melakukan inspeksi dan harus menyetujui produk akhir. Ini proses yang harus dilalui semua pengembang baru jika mereka ingin mendapat dan mempertahankan tempat di pasar properti. Negara ini hanya ingin perusahaan yang sudah mapan dan bisa diandalkan demi menjaga kualitas. Pada saat itu, perusahaan yang membangun gedung pencakar langit ini adalah pemain baru di pasar Tiongkok. Jadi, mereka harus mendanai proyek mereka sendiri. Mereka tak bisa menutup kerugian investasi sampai gedung-gedung mereka selesai. Dengan kata lain, rencana itu sudah sulit sejak awal, tapi mereka berfokus pada hasil. Jika mereka berhasil menyelesaikan seluruh proyek tanpa masalah besar, hasilnya akan menakjubkan. Jadi, mereka memulai pada bulan Agustus 2008. Tiongkok bertahan melewati krisis ekonomi global yang juga terjadi pada tahun 2008. Tapi itu masih memengaruhi pasar. Masalah itu memberi banyak tekanan pada perusahaan. Itu sebabnya mereka menghentikan pembangunan gedung ini pada bulan Januari 2010. Keadaan membaik pada tahun 2011. Saat itulah perusahaan memutuskan melanjutkan pekerjaan mereka, menyelesaikan menara dan bersiap menjualnya karena pasar mulai berkembang lagi. Tapi, mengingat semua aturan di pasar properti, perusahaan itu berada dalam situasi yang sangat rentan. Keadaan semakin rumit. Pada tahun 2015, ada krisis baru yang kali ini memengaruhi pasar saham. Rangkaian kejadian tak menguntungkan terus terjadi, sampai semua orang berhenti membicarakan proyek itu. Masalah lainnya adalah lokasi. Gedung itu dibangun di atas lahan bekas industri, dan di area itu tak banyak orang kaya yang mampu tinggal di gedung seperti itu. Perusahaan itu mungkin berharap orang-orang pindah ke sana begitu konstruksi selesai, tapi itu tak pernah terjadi.
Umumnya, Tiongkok memiliki jumlah gedung tinggi terbanyak di dunia. Ada 1.400 gedung pencakar langit di negara itu. Amerika Serikat ada di tempat kedua dengan lebih dari 800 gedung tinggi. Lalu, ada Jepang dengan lebih dari 250 gedung pencakar langit. 2018 adalah tahun saat Tiongkok membangun lebih banyak gedung tinggi daripada negara lain di dunia. 88 gedung baru dengan ketinggian 200 meter atau lebih muncul di sana. Tapi karena berbagai kejadian tak terduga, Golden Finance 117 tak pernah punya kesempatan untuk bersinar. Sekarang, gedung itu hanyalah tempat hantu yang tak lagi dibicarakan orang pada tahun 2018. Ini bukan satu-satunya kasus saat pembangunan gedung terbengkalai dalam waktu lama. Bandara baru di Berlin, Jerman, tadinya akan dibuka pada bulan Juni 2012. Proyek ini bukan saja melewati tenggat, tapi juga paling tak bisa dilupakan. Bandara itu sudah akan dibuka, tapi tepat sebelum dibuka, petugas inspeksi menemukan sekitar 120.000 kerusakan di seluruh tempat itu. Misalnya, beberapa pintu otomatis tidak terbuka dan ada masalah keselamatan kebakaran. Petugas berwenang juga melihat atap yang merosot. Sekitar 170.000 kilometer kabel salah dipasang. Artinya, mereka tak bisa menyalakan atau mematikan lampu-lampunya. Para ahli mencoba menyelesaikan masalah ini selama 9 tahun. Bandara itu dibangun untuk menampung 27 juta penumpang dalam setahun. Pada 2019, lebih dari 45 juta wisatawan memadati dua bandara lain yang sudah terlampau sesak di Berlin. Bandara-bandara ini kini akan ditutup dan digabungkan dengan bandara baru yang sudah mulai bertambah luas. Anggaran awal keseluruhan proyek ini melebihi sekitar 117 miliar rupiah, tapi kemungkinan akan bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Gagasannya dimulai pada tahun 1990 dan butuh 6 tahun untuk menemukan lokasi yang pas untuk membangun bandara itu. Pembangunan resmi baru dimulai 10 tahun kemudian. Kode awal bandara ini juga harus diganti karena sudah digunakan oleh bandara di India. Tapi jika kamu mendesain bandara di awal tahun 2000-an, apakah itu akan cocok dengan perilaku wisata dan teknologi pada tahun 2020 ke depan? Selain itu, luasnya tidak cukup untuk semua pesawat yang seharusnya ada di sana. Dan sejak 2020, bandara ini dibuka dan semakin meluas. Sementara itu, menara di Krakau, Polandia mendapat julukan kerangka. Gedung itu berdiri tegak dan tinggi, tapi rangkanya yang belum selesai memang terlihat seperti kerangka. Dengan ketinggian 92 meter, ini adalah salah satu gedung tertinggi di Krakau. Proyeknya dimulai pada tahun 1975, tapi berhenti karena kesulitan yang terjadi di negara itu pada saat itu. Menara itu terbengkalai lama dan berganti pemilik beberapa kali dan sering diselimuti papan iklan. Untungnya, gedung ini rampung. Pada tahun 2016, proses pembangunan ulang dimulai. Tujuan utamanya adalah mengubah gedung ini menjadi gedung kantor modern. Gedung ini sudah selesai sekarang. Menara itu terdiri dari 5 bangunan kantor, termasuk satu bangunan utama di tengah. Arsitek mendapatkan inspirasi dari gaya tahun 1920 sampai 30-an. Ada teras di atapnya. Nantinya, sebuah museum sejarah gedung itu mungkin akan dibuat di sana. Dan inilah satu lagi menara hantu kita. Kali ini di Bangkok, Thailand. Dari luar, kamu akan berpikir ini hanya bagian lain dari kaki langit Bangkok. Gedung pencakar langit ini sudah sekitar 75% rampung. Tapi begitu diperhatikan, kamu akan melihat banyak struktur interior yang hilang. Ini seharusnya menjadi gedung mewah, tapi sekarang hanya berupa gedung mangkrak. Gedung ini dikelilingi pagar dan tidak terlihat aman. Dindingnya dipenuhi grafiti dan tak ada listrik. Gedung ini berdiri di sana sebagai pengingat apa yang seharusnya ada dan menarik perhatian penjelajah kota dari seluruh dunia. Proses pembangunannya terhenti saat krisis menerpa dan sekarang hanya ada petualang yang sesekali datang untuk menikmati pemandangan kota yang cantik dan sungai di sana.